di sini. Oke, pagi ini mudah-mudahan semua pada sehat semua, bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain, dan mungkin juga para peserta yang lain yang baru saja bergabung dengan acara kita. Kita ingin mengadakan suatu diskusi ringan lah di hari Sabtu pagi, gitu kan. Mudah-mudahan sih topiknya juga tetap kita bawa coba ringan saja ya. Gitu. Nah, kita ini ada narasumber kita, beliau Melisa Suntoro nih. Jadi beliau jabatannya senior prinsipal dari Konferi. Nah, tentunya nanti kita akan coba melihat, mudah-mudahan sih, jadi begini, formatnya adalah, mungkin saya akan coba menanyakan dulu tentang latar belakang dari Melisa. Dia insist untuk disebut langsung dengan Melisa, gitu ya, oleh saya. Nggak tahu deh, terserah nanti Melisa boleh silakan milih seperti apa nantinya, gitu ya. Nah, tentunya setelah kita tahu latar belakang lebih banyak tentang narasumber, mungkin mudah-mudahan ya, jadi kita akan tergugah juga untuk kira-kira berdiskusi lah. Gitu. Jadi ini lebih ke arah seperti kayak free flow. Tapi tentunya kita nggak mau lama-lama juga, namanya juga diskusi ringan. Jadi nggak mungkin seharian itu kali ya. Kalau seharian mungkin bisa lanjut nanti di offline kali ya, bagi para pihak. Nah, tentunya jadi kita kalau nanti ada yang bertanya, kita langsung open saja kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi sekali lagi mungkin kita bisa langsung memulai dengan Mbak Melisa Melisa untuk kira-kira menerangkan dulu kan tentang Konferi itu apa, mungkin bagi teman-teman atau peserta yang mungkin belum terlalu familiar dengan Konferi, jadi bisa lebih tahu lebih dalam, dan juga tentang Melisa sendiri, kompetensi yang dipunyai sebagai apa, yang prinsipal ini kayaknya nggak main-main ya, gitu kan. Ini cukup tinggi sekali yang saya tahu nih, gitu ya. Oke, Mel, silakan. Ini saya tutup ya. Gantian katanya mau share sedikit. Ya, baik. Selamat pagi Pak Arief dan teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Mbak, Mas sekalian Pak, semuanya. Jadi mungkin sebelumnya terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang saya dari untuk Universitas Bakri. Semoga hari ini kita bisa sharing, diskusi, belajar bareng supaya nanti juga ke depannya akan semakin baik gitu. Semoga semuanya juga sehat, stay home. Karena kondisinya juga lagi kurang bersahabat sepertinya akhir-akhir ini. But oke, aku share screen ya, Bapak. Siap. Oke. Mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dari teman-teman sekalian yang ada di sini pernah mendengar Hey Group mungkin? Jadi kalau ada yang pernah mendengar Hey Group, jadi basically Konferi dengan Konferi meng-acquire Hey Group itu di tahun 2012. Jadi saat ini kita namanya adalah Konferi, tapi services atau apa namanya services dari Hey Group yang sifatnya HR advisory itu sekarang menjadi part of Konferi. Jadi kalau boleh sharing sedikit, Konferi ini basically adalah global consultant in strategi organisasi dan juga SDM atau HR. Jadi what we do usually adalah is based on project, di mana kita akan membantu organisasi menerjemahkan strategi perusahaannya menjadi sebuah strategi SDM. Nah, kalau kita bicaranya adalah strategi SDM, kita bicaranya adalah kita ini teman-teman, karyawan-karyawan juga pemberi pekerja gitu ya yang ada di organisasi. Jadi we basically trying to make an integration between employee, organization, employer dan juga leadership-nya gitu. Jadi di dalam line of business kita sendiri sebenarnya ada dua besaran. Yang pertama itu dari HR advisory-nya. Jadi aku kebetulan adanya di HR advisory. Jadi we're talking about mulai dari organizational strategi, bagaimana organisasi membentuk struktur organisasi yang kemudian bisa meningkatkan tata kelola maupun proses-proses yang lebih efisien gitu ya. Kemudian how many people should be involved in the organization supaya juga jalannya lebih baik. Kemudian kita juga ada assessment and juga succession. Jadi di sini ada sistemnya penilaian atau assessment center pada umumnya dan juga melakukan talent management yang berkaitan dengan succession plan.
Kemudian sebelum kita bahas yang di tengah, kita skip ke yang leadership development. Ini basically kita membentuk sebuah desain. Jadi di Konferi sendiri kita membentuk leadership design organization atau development, di mana orang-orangnya itu mengikuti, akan ada coaching, akan ada semacam kelas, dan juga sifatnya internship. Dan itu internshipnya bisa di lokal. Kebetulan kemarin sebelum pandemi COVID kita sempat mengirimkan beberapa peserta itu ke global development juga gitu. Jadi internship di beberapa perusahaan global. Kemudian ada yang utamanya adalah di bagian rewards and benefit. Jadi kita membantu organisasi dan juga employee untuk melihat kira-kira apa sih sebenarnya desain remunerasi ataupun desain benefit yang semakin dibutuhkan dan semakin relevan dengan kondisi saat ini. Itu kira-kira besaran untuk line bisnis yang pertama. Kemudian line bisnis kedua kita bicara adalah search. Jadi ini berkaitan dengan talent akuisisi. Kita membantu organisasi untuk mencari talenta-talenta unggul yang dicari oleh organisasi. Basically kita menjadi sebagai penyambungnya, kira-kira seperti itu. Baik itu di level C-level maupun di managerial level ke atas gitu. Kemudian ada juga sifatnya adalah RPO. Jadi ini semacam recruitment officer yang membantu organisasi. We stay at your organization to understand tipe-tipe orang yang ingin direkrut, dan kita akan bantu proses rekrutmen tersebut. Jadi if I can say bahwa ini benar-benar the holistic services that we have in Konferi. Jadi aku sendiri ini sudah di Konferi kira-kira hampir 3 tahun. Sebelumnya mungkin sharing sedikit juga karena di sini ada Pak Arief. Mungkin teman-teman saya juga anak asuhnya Pak Arief dulu, tapi mungkin tidak dari sisi universitas. Tapi waktu di tahun terakhir kuliah itu sempat internship di Bakri and Brothers. Akhirnya ketemu dengan Pak Arief yang super brilian ini. Jadi kemudian dari situ setelah lulus kuliah itu menjadi financial consultant. Jadi dulu jurusan aku accounting, jadi harapannya sebenarnya mau jadi auditor teman-teman, tapi kemudian mungkin perubahan jalur hidup gitu ya, jadi berubah jadi consultant, starting from financial consultant for 4.5 years, 4,5 tahun, kemudian jumping ship ke HR consulting. Sebenarnya koneksinya waktu itu sempat di Mercer, kemudian selama 4 tahun, dan kemudian pindah ke Konferi selama hampir 3 tahun saat ini mulai, dan mostly menjalankan project itu di lumayan banyak tipe-tipe organisasi, mostly BUMN, kemudian BUMD, dan juga beberapa organisasi swasta. Mungkin kira-kira seperti itu dulu Pak Arief perkenalannya dan teman-teman sekalian. Wow, oke. Terima kasih. Mel, Ya, Pak. jadi di sini tentunya ini Anda termasuk yang cukup cepat untuk bisa mencapai posisi yang Anda punya sekarang ya. Ya, tentunya ini mungkin kita bisa lanjut, Mel, untuk coba lihat lebih lanjut tentang masalah apa sih petanya seperti apa nih dari segi mungkin kan kita bicara tentang idaman perusahaan. Nah, kita coba lihat dari perusahaannya dulu nih kira-kira butuhnya mereka seperti apa kerja. Oke, thank you Pak. Jadi mungkin to set the context juga ya teman-teman, mungkin sekarang ini sudah semakin merasakan ada 2 yang utama. Yang pertama itu sekarang kondisi pandemi yang kemudian memaksakan setiap organisasi untuk totally change the whole business model, do the business process engineering, bahkan mereka sekarang udah masuk ke era digitalisasi. Jadi kalau kita bicara digitalisasi itu udah bukan lagi cuma industri perbankan mungkin dulu ya yang paling cukup melit di digitalisasi, tapi sekarang almost all industry itu melakukan digitalisasi. Jadi kalau bisa dikelompokkan 4 area perubahan atau transformasi yang disebabkan karena teknologi ini. Yang pertama adalah how they change the business model. Jadi sekarang ini kalau kita ambil aja contoh industri perbankan dulu yang sifatnya tradisional, di mana we need to go to the cabang, kemudian kita ketemu orang, mulai berubah dari kegiatan-kegiatan di teller bisa dilakukan secara teknologi gitu ya, mulai repetitive testnya mulai hilang. Sekarang kita dihadapi dengan fintech basically. Jadi fintech ini nih industri baru yang masuk, yang kemudian memotong berbagai macam jenis proses sehingga menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih customer experience gitu ya, dimana kita will be very easy untuk do any transaction gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi satu fundamental yang mengubah the way people atau the way organization work.
Terus yang kedua adalah evolving in product, services, and solution portfolio. Ini banyak sekali ditemukan di organisasi-organisasi di mana mereka sudah merasa kompetitornya ini sudah mulai melampaui. Contoh yang paling simpel adalah Pos Indonesia. Dulu Pos Indonesia ini hanya fokus ke pengiriman surat atau paket yang seperti biasa gitu ya. Tapi sekarang mereka sudah karena saingannya sudah berbeda, nggak lagi cuma Tiki, nggak lagi cuma JNE, tapi ini udah mulai bicara Gojek, Grab, dan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan pengiriman barang yang on the same day atau mungkin instan pada saat itu, sehingga Pos Indonesia mulai berevolve, mereka mulai menambahkan solution ataupun produknya sehingga mereka sekarang mengirimkannya juga mungkin ada dengar Pak Pos gitu ya. Pak Pos ini yang mengirimkan barang-barang kalian secara instan kemanapun, kira-kira seperti itu. Jadi the way portfolio ini kemudian menjadi satu bagian yang dipengaruhi oleh kondisi dari dinamika di dunia organisasi dan juga bisnis. Kemudian yang ketiga, ini customer experience. Saat ini memang dari dulu customer is the king gitu ya. Tapi sekarang lebih diberikan attention dalam hal experience-nya. Pada saat kita mulai merasa gampangan pakai sistem A dibandingkan dengan sistem B, instantly kita akan pindah ke si organisasi tersebut. Jadi it's so easy untuk customer gitu ya untuk berpindah dari satu ke yang lain just because of a convenience gitu. Jadi sekarang organisasi mulai memfokuskan pada how I can improve the customer experience. Dan yang terakhir, work kerjanya di organisasi sendiri sekarang semakin efektif, semakin efisien dengan adanya teknologi. Jadi ini kira-kira 4 area yang kemudian menjadi perubahan dari organisasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sebagai employee ini harus pemahamannya seperti apa. Jadi digital itu mengubah the way people work. Jadi sekarang kalau kita lihat repetitive task itu semakin berkurang, kemudian people lebih dituntut untuk melakukan analytical thinking dan decision making, dan mungkin tidak sesuai dengan jalurnya. Bisa saja bisa berpindah yang tadinya paham mengenai finance gitu ya. Kemudian pada saat diajak ngomong mengenai strategi, they need to be able to give a value added during that discussion, basically seperti itu. Dan yang paling penting adalah less predictability. Mungkin dulu kita bisa melihat strategi organisasi itu rencana jangka panjang gitu ya, 3 sampai 5 tahun. Tapi sekarang 3 tahun aja itu udah cepat banget berubahnya. Setahun pasti ada perubahan. So in this situation basically there are so many ambiguity di mana we as an employee itu harus sifatnya lebih adaptable dengan situasi itu. Kemudian yang kedua adalah dengan digital, there are many jobs atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa berubah karena digital atau teknologi. Bisa saja job itu actually gone, beneran hilang, atau mungkin bisa di-elevate dengan teknologi sehingga secara produktivitas semakin tinggi dan kebutuhan orangnya semakin menurun. Nah, ini dari beberapa survei yang kami lakukan, di sebelah kanan ada tabel. Ini adalah list possible job yang satu stable dalam arti dia akan stay, kemudian ada job-job baru yang disebabkan oleh kondisi yang berbeda, dan redundant roles dalam arti roles-nya ini lama-kelamaan mulai berkurang gitu. Kalau fokus di new roles ya, kalau kita lihat di sini banyak sekali yang sifatnya adalah big data analyst, kemudian digital transformation specialist atau AI specialist. Jadi sifatnya itu udah yang tipenya menuju ke digital, kemudian juga yang sifatnya bagaimana organisasi memanfaatkan database-nya. Jadi dulu banyak organisasi itu punya data, tapi datanya ya udah sebagai database mereka aja. But now they use it as a competitive advantage. Organisasi yang bisa menemukan the trend atau the uniqueness within their big data, itulah yang kemudian menjadi istilahnya menjadi contender yang cukup penting gitu. Itu yang kedua. Jadi that's the future of the job gitu. Kemudian yang ketiga adalah generasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di dalam organisasi pasti ada mix of generation. Ada yang sifatnya masih baby boomers, tradisionalis gitu ya. Kemudian ada yang generation X, generation Y. Mungkin ada juga millennials, bahkan sekarang udah masuk ke generation Z. Dan all of these people has different preference.
depending also on their stage of life gitu. Jadi bagaimana organisasi bisa memastikan mungkin nggak 100% fit dengan the whole system SDM di organisasi, tapi at least they can give like a facility ataupun dorongan buat si setiap generation to do performance ataupun juga bisa mendorong untuk supaya organisasi ini menjadi lebih maju. Basically seperti itu. Dan mungkin di sini ada yang sudah memikirkan, oh saya di generation apa ya gitu ya. Nanti coba mungkin saya tanya Pak Arief juga nih, Pak Arief generation apa nih Pak? Kira-kira nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Nah, kemudian bicara mengenai talent war. Jadi kalau dilihat di sini ini berdasarkan survei teman-teman dari berbagai negara dan juga termasuk Indonesia. Yang kita pahami adalah yang namanya talent war itu nggak terjadi di Indonesia saja, tapi terjadi Indonesia dengan negara lain. Karena there is a big possibility dan semakin mudah untuk orang-orang di luar ataupun orang-orang di luar Indonesia untuk masuk ke Indonesia dan mengambil posisi-posisi yang ada di organisasi. Jadi kalau dilihat di tahun 2030, possibility of talent shortage itu semakin tinggi. Jadi talent shortage di sini maksudnya adalah talenta unggul yang memiliki kompetensi future fit. Jadi kompetensi-kompetensi yang mungkin akan sedikit berevolusi gitu ya. Nah, dan kemudian di sebelah kanan ini kita bagi berdasarkan leveling, yaitu kategori senior management, middle management, dan entry level. Dan kalau dilihat di tahun 2030 kita fokus ke yang grafik kedua ini nih. Ini yang warnanya hijau tua adalah demand di tahun 2030, kemudian supply di tahun 2030. Dan kita lihat bahwa gap-nya di middle manager itu paling tinggi dibandingkan dengan level yang lain. Kenapa seperti itu? Karena mungkin sering dengar istilah double hump camel yang sifatnya seperti gunung gitu ya. Di mana di tengah itu dia akan turun. Nah, kenapa di tengah itu akan turun? Karena beberapa organisasi saat ini banyak yang melakukan freeze recruitment. Banyak organisasi yang kemudian secara successor mereka hanya memperhatikan misalnya senior levelnya nih, tanpa belum mempertimbangkan saya harus membangun atau mendevelop orang-orang yang di tengah untuk menggantikan senior level. Jadi gap antara kompetensi senior dengan middle itu cukup tinggi. So this is the reason kenapa kemudian terjadi adanya gap antara supply dengan demand. Nah, sehingga dari ketiga konteks itulah yang kemudian membuat organisasi berpikir bagaimana kita membentuk suatu strategi yang bisa at least mendahului possibility of kondisi yang tadi disampaikan. Termasuk juga kita sebagai employee bagaimana kita prepare ourselves untuk menghadapi dan juga memenuhi kebutuhan dari si organisasi-organisasi. Nah, mungkin sampai situ Pak Arief, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Ya, ini mungkin langsung kita buka saja. Mungkin ada teman-teman yang langsung mau, kira-kira ini menarik banget nih saat ini, gitu loh. Mungkin Mbak Meliani ada sesuatu yang diperhatikan di sana, atau mungkin dari sisi peserta yang lain, Pak Septian. Selamat datang lagi, Pak. Oh, belum, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira Mel, boleh bisa jelaskan sedikit nggak? Kok bisa ada perbedaan antar negara ini, Pak? Ya. Di sebelah kiri ini. Ya, kalau perbedaan antar negara sebenarnya tergantung dari how fast atau how mature organisasi di masing-masing negara itu berkembang, Pak. Jadi contoh misalnya mungkin di developed country gitu ya, yang sudah mempersiapkan diri mereka dengan perubahan yang cukup lebih cepat dibandingkan dengan developing country gitu, sehingga mereka itu sudah mulai melakukan development yang terjadi, atau bahkan mereka sudah mulai merasakan adanya perbedaan kompetensi gitu. Nah, contoh aja misalnya di beberapa negara misalnya nih, kalau perbedaan itu salah satunya karena different of kompetensi yang diharapkan di masing-masing negara, karena budayanya berbeda, dan mereka mungkin ada yang beberapa talenta unggulnya justru berpindah ke negara lain yang offer something yang lebih menyenangkan gitu ya. Contoh misalnya gini, kalau nggak salah di Australia gitu, bagaimana mereka etos kerjanya berbeda dengan etos kerja yang ada di Jepang, misalnya seperti itu, sehingga orang bisa memilih sebenarnya saya mau ke arah etos kerja yang seperti apa, dan dengan terbukanya seperti itu, itulah yang kemudian menyebabkan perbedaan-perbedaan di shortage gitu, Pak. Oke. Ini kalau jadi dari angkanya, jadi kalau Indonesia tuh di 2020 itu 5% maksudnya apa nih?
Oke, ini maksudnya yang warnanya hijau, yang hijau ini sebenarnya surplus, kemudian yang merah ini adalah shortage, yang kuning ini sebenarnya istilahnya kayak lampu lalu lintas, hati-hati gitu ya Pak ya, akan mengalami terjadinya shortage gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia eventually apa namanya di tahun 2020 dan 2030 itu memang tidak semerah yang lain gitu ya. Cuman itulah di saatnya kita memanfaatkan kondisi ini supaya kita setidaknya harapannya adalah data ini akhirnya berubah gitu karena kita sudah persiapan dari awal, kira-kira seperti itu. Oke. Gimana Mbak Mei? Mau nanyakan sesuatu? Halo Pak Arif, Mbak Mel. Mbak Mei dulu nih. Halo Mbak, silakan Halo. Mbak. Ini saya agak sedikit tertarik di bagian Indonesia Project Talent Gaps. Tadi kalau Mbak Mel ada bilang, gimana sih caranya untuk dari posisi middle ke senior? Gitu. Nah, saya mau tanya nih, kalau menurut Mbak Mel itu strategi apa sih yang bisa kita lakuin sebagai posisi employee ketika kita mau, saat ini mungkin posisi saya adalah di bagian middle. Jadi strategi terbaik apa yang bisa saya terapkan untuk saya bisa meningkat ke senior. Itu kalau dari sisi employee. Sedangkan kalau dari sisi perusahaan, Mbak Mel mungkin bisa kasih saya inspirasi jika saya pemegang sebagai di bagian top management, langkah apa sih yang bisa saya dukung untuk membantu karyawan saya bisa ke middle menjadi senior. Itu Mbak Mel. Oke, terima kasih Mbak Mei. Oke, dan mungkin dari sisi employee dulu. Sebenarnya kalau untuk bergerak dari middle kemudian ke senior, one thing that we get gitu ya, that we need to understand, semakin ke atas posisinya itu biasanya the portion of technical knowledge dibandingkan dengan soft skill itu akan lebih banyak porsinya di soft skill untuk semakin ke atas. Kenapa seperti itu? Karena semakin ke atas biasanya they will get a chance to become a structural gitu, punya tim, kemudian memanaging people yang ada di sekitarnya gitu ya, bahkan mungkin kalau organisasinya global harus managing regional, harus managing global, so dengan different kind of people dan different kind of expectation. Nah jadi there are 3 kompetensi sebenarnya yang saat ini cukup banyak dicari dan ini berdasarkan hasil assessment kita. Yang pertama adalah agile. Jadi agile ini dalam arti learning agile, kemudian juga working in agile situation. Jadi sekarang ini banyak sekali contoh organisasi yang sudah lagi tidak mau punya organization structure yang sifatnya seperti yang sekarang, yang ada kotak, kemudian birokrasi, saya harus ngelapor ke ini, harus ngelapor ke itu untuk kemudian melakukan suatu project. Tapi sekarang they go with agile organization, di mana sifatnya kayak Scrum. Jadi kayak task force gitu ya. Pada saat mereka punya project penting, they will collect all the talenta yang mereka butuhkan, talenta unggul yang mereka butuhkan from different background, kemudian bekerja di project itu, dan it will be faster gitu. Dan so many organization going to that approach gitu. Jadi ya itulah yang kemudian pada saat kita bisa sebagai employee mengambil posisi di hal-hal seperti itu adalah salah satu yang menjadi good point untuk bisa naik ke level senior. Kemudian yang kedua adalah managing ambiguity dan balancing stakeholders. Menurut kami 2 kompetensi ini yang menjadi satu bagian yang penting. Managing ambiguity itu adalah yang seperti tadi aku bilang, strategi itu jalannya udah nggak 3 tahun atau 5 tahun. It can change every time, tergantung dari situasi makroekonominya. Sehingga once you can adapt atau bisa menyesuaikan diri dengan ambiguity tersebut, dan we understand which stakeholders yang harus kita pegang gitu ya. Mungkin nggak harus ke bos paling atas gitu ya, tapi kadang-kadang kan orang kalau balancing stakeholders, berarti saya harus pegang senior saya ataupun performance manager saya gitu misalnya. Enggak juga, tapi the people around you atau even clients atau vendor yang berhubungan dengan kita gitu. Jadi that's the 3 things yang menjadi 3 prioritas yang bisa kemudian mendorong seorang middle manager untuk maju ke senior management. Ini gimana enaknya? Iya. Nah, kemudian kalau dari sisi organisasi ya, Mbak, kalau kita melihat dari sisi organisasi, how to push people untuk dari middle ke senior management, salah satunya adalah pay for performance, filosofi pay for performance, atau
basically seorang yang kinerjanya bagus dan menjadi talenta unggul, itulah yang kemudian reward yang diberikan ke mereka. Jadi harus ada perbedaan yang cukup signifikan antara a good performers dengan orang yang harus di-develop gitu. Jadi once we can give kayak appreciation atau recognition terhadap mereka yang performnya kinerjanya cukup baik, they will push themselves untuk kemudian satu untuk belajar yang tadi gitu ya, untuk lebih berdedikasi atau punya willingness untuk memajukan organisasi. Jadi itu salah satu yang organisasi bisa lakukan. Yang kedua adalah memberikan career path-nya yang benar. Jadi career path itu kadang orang pada saat kita menjadi employee, we need to understand in the future atau in the next 3 to 5 years, kira-kira kita ada di posisi mana. Dan pada saat kita mau mencapai posisi itu, saya harus seperti apa. So when that's clear, employee bisa tahu sendiri what to do. Karena kita nggak mungkin bisa mengatur how they gonna do it gitu. Tapi we can give the target, then they can just push on that area. Kira-kira seperti itu mungkin Mbak Mei yang bisa aku sampaikan. Silakan kalau masih ada teman-teman juga yang mau nanyakan saat ini. Izin nanya Pak Arif, Mbak Mel. Silakan, Mbak. Iya Pak. Iya, Mbak Mel. Tadi kan sudah beberapa slide yang disampaikan oleh Mbak Mel ya. Artinya itu kan dalam konteks pengetahuan challenge yang harus kita hadapi gitu. Boleh nggak, tapi yang pertama adalah sharing dari Mbak Mel sendiri, pengalaman pribadi, karena ini kan temanya menjadi manajer idaman perusahaan gitu ya. Kira-kira tuh yang sudah dilakukan oleh Mbak Mel sendiri sehingga bisa menjawab challenge-challenge itu tadi gitu. Sharing pengalaman pribadi aja. Nah yang kedua, boleh nggak? Yang kedua itu kalau nggak salah perusahaan yang Mbak Mel itu kan menyediakan talent tadi ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya. Itu semacam headhunter gitu ya. Dan kalau iya, apakah platform yang digunakan tuh biasanya apa sih? Gitu aja. Thank you Mbak Mel. Iya Pak Bayu, Pak Bayu terima kasih. Oke, kalau sharing dari pengalaman aku sendiri ya Pak, aku ini juga sebenarnya starting consulting itu benar-benar dari awal Pak. Jadi dari seorang analis gitu ya, yang tadinya financial analyst, kemudian mulai perlahan-lahan naik, dan kemudian pindah shift dari financial consulting ke HR consulting. It's starting from nggak langsung naik gitu ya Pak. Jadi starting juga dari bawah karena it's a different technical atau different situation juga gitu. Nah. Aku sendiri jujur untuk bisa kemudian going to the career ladder itu yang pertama adalah aku komitmen gitu ya Pak. Jadi aku bukan tipe yang mencari organisasi-organisasi yang baru gitu. Pokoknya aku komitmen, aku ada di organisasi ini, I'll do the job atau the task yang diberikan ke aku. Dan satu hal lagi adalah aku explore ke yang lain. Jadi aku ini kan dulu advisory project yang berkaitan dengan organisasi structure dan performance management. Tapi masih banyak modul-modul yang bisa kita explore sehingga pada saat ada project itu, I'm giving a chance for myself untuk join that kind of project. Jadi setidaknya mencoba untuk meng-expand technical-nya sehingga nanti suatu saat aku bisa mengintegrasikan everything. Itu salah satu yang aku lakukan lah ya, dari mulai analis generalis kemudian mulai naik ke career ladder gitu. Terus yang kedua Pak, sejujurnya pada saat aku mulai masuk ke level yang sebelum manajer, itu aku mulai paham Pak bahwa tipe orang atau tipe leader itu berbeda-beda. So we need to understand bagaimana kita menghadapi tipe leader yang berbeda gitu. Bukan berarti kayak semacam ini ya Pak ya, kayak semuanya yang leader lah katakan itu benar, enggak juga gitu. Dan I'm learning to speak up during the meeting karena itulah ada satu waktu itu performance manager aku sempat kerja di Singapura, ngomong nih sama aku, memberikan feedback. You can be good at your technical, tapi when people doesn't know you, it doesn't mean anything. Jadi itu yang benar-benar give me an inspiration bahwa the stakeholders atau when you able to speak up and you're confident enough to speak up, itu adalah hal yang bisa mendorong ke karir yang lebih ke atas. Jadi itu yang kemudian jadi my turning point Pak. Nggak lagi
I'm doing still good at technical gitu ya. I'm trying still to be good at technical. Kemudian dari sisi penyiapan data, dokumen, materi dan lain-lain. Tapi I also try to speak up during either itu internal ataupun external meeting. Kira-kira kayak gitu kali ya Pak ya, bisa aku share how my own personal experience. Nah untuk Konferi sendiri betul Pak, ini sifatnya seperti headhunter. Aku memang nggak di bagian search gitu ya Pak ya. Untuk platformnya mungkin aku bisa kembali ke Bapak nanti karena aku kurang nggak begitu paham juga untuk yang search. Tapi what we do adalah to be headhunter ini adalah karena kita juga sifatnya adalah seperti kayak mencari talenta-talenta terutama yang bagian manajer dan si level ke atas itu adalah dari kita punya assessment center dan itu akan kita gabungkan dengan potensi-potensi dari si calon karyawan tersebut. Kira-kira gitu Pak. Jadi mungkin nanti bisa aku share lebih detail ya Pak ya yang mengenai search gitu. Baik, terima kasih Mbak Mel. Terima kasih Pak Bayu. Ya paling enggak, jadi tadi dari sharing ke personal dari Melissa, paling enggak agile udah kelihatan sekali ya. Jadi kita tetap memang justru berusaha lincah gitu ya untuk coba ekspor area-area yang malah justru mungkin kita belum terlalu nyaman untuk di situ ya, untuk bekerjanya gitu. Malah justru kita menantang diri kita untuk coba tantangan baru gitu. Dan juga tentunya untuk balancing stakeholders, ya kita harus juga tetap technical, juga tetap kita kuasai, tapi juga speak up tadi ya, how to communicate. Gimana kita gitu. People, Pak. Apa? Dan influence people. That's very influence important. People. Yes. Oh gitu. Gimana Pak Bayu? Kira-kira bisa jawab ya? Bisa Pak. Makasih Pak Arif. Ada teman yang lain yang mau bertanya? Mungkin satu lagi deh saat ini. Boleh bertanya nggak Pak Arif? Silakan Pak Yeng. Selamat pagi Mbak Melissa, salam kenal. Selamat pagi Pak. Begini Mbak, di perusahaan itu kan kadang ada perpolitikan juga ya. Ada seseorang yang memang sudah selayaknya jadi manajer atau apapun lah itu, dia punya jabatan penting. Tapi karena politik di perusahaan, pimpinan tidak suka, biarpun orang itu punya kompeten yang bagus, luar biasa gitu ya, dan bawa posisi perusahaan, tapi dia tidak dipilih, malah masuk kotak. Itu gimana tuh Mbak? Ya, ini sebenarnya problem hampir semua organisasi Pak. Semua organisasi. Bukan curhat ya, saya bukan curhat ya, maaf Arif enggak. Oh Bapak dibakrin ya? Nanya lagi. Enggak. Oh enggak, oke baik. Saya tuh enggak dibakrin. Iya Pak, memang hal-hal seperti itu memang tidak bisa dihindari gitu ya Pak. Makanya tadi yang kami katakan adalah gini, leader itu memang mungkin tidak menjadi sole decision maker gitu Pak, karena pada saat leader itu juga akan melalui berbagai macam atau at least masukan-masukan dari yang lain meskipun dia adalah the highest yang akan mengambil decision making. Nah itulah kenapa aku dari awal menekankan adalah balancing stakeholders itu Pak, karena stakeholders yang dipegang oleh Bapak tidak harus sebenarnya seorang leader yang ada di atas gitu, tapi bisa juga peers atau mungkin anak buah gitu ya, atau bisa juga sifatnya kalau ada kesempatan untuk bisa mengenal talenta-talenta dari negara lain gitu ya, kalau ini sifatnya adalah global organization, itu bisa menjadi satu apa ya Pak, bisa jadi satu value added yang bisa dilakukan. Karena gini Pak, pada saat leader itu pasti punya leadernya lagi kan Pak, gitu ya. Betul. Nah pada saat Bapak, saya sambil kerja ya Mbak, saya masuk kantor. Iya, silakan. Iya. Nah pada saat Bapak bisa istilahnya membuat semacam your self profile dan menggaungkan itu di organisasi, there is mungkin nggak 100% bisa langsung naik gitu ya Pak dan terpilih gitu, tapi what I believe adalah mau politik seperti apapun suatu saat kulitnya akan terlihat Pak, jadi akan kelihatan juga mana yang sebenarnya perform, mana yang bisa membangun organisasi. Aku believe on that gitu Pak. Oke, terima kasih. Karena sebaiknya untuk ini kita lebih bagus jadi generalis atau spesialis sih Mbak untuk saat ini? Nah, kalau untuk levelnya masih baru mulai gitu ya Pak ya, starting let's say from before managerial level, kita merekomen generalis Pak, karena that's generalis, where you can explore dan sukanya itu di mana. Nah pada saat menjadi manajer itu mulai paham, oh oke, kayaknya saya cocoknya, karena gini, ada yang orang cocoknya adalah sifatnya strategis, ada orang yang sifatnya operation, ada orang yang sifatnya fungsional, sangat teknikal. Betul.
Nah, itu nggak bisa langsung loncat-loncat. Dan when you get a chance untuk try everything, you can understand, oh saya kayaknya orangnya strategi deh. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi makin ke atas, you can specialize yourself lah gitu, Pak. Jadi apa nih, pelatihan atau training apa yang cocok untuk kita meningkatkan kemampuan tersebut, Mbak, untuk jadi seorang generalis? Untuk menjadi seorang generalis dalam arti teknikal atau gimana, Pak? Ya, secara umum aja. Kalau secara umum, sejujurnya tidak ada development khusus yang kemudian bisa menjadikan kita the istilahnya the best generalis gitu ya, Pak ya. Tapi the good thing adalah selalu kita paham 70-20-10, di mana 70% itu kita adalah job training, in job training, sisanya adalah kelas, kemudian coaching. Nah, 70% ini yang harus Bapak manfaatkan. Jadi willingness untuk, biasanya ada tipe karyawan yang seperti ini, Pak. Kalau ada leader datang baru pulang nih, kalau di consulting ya Pak ya, biasanya baru pulang dari meeting, ada yang sifatnya, aduh biar nggak kelihatan nanti disuruh bikin proposal, itu satu. Ada yang sifatnya, yaudah deh, aku aja yang bikin proposal. Nah itu ada Pak yang tipenya seperti itu. Nah itu yang kemudian pilihan, apakah biasanya yang akan lebih banyak tahu atau lebih cepat tahu adalah mereka yang willing untuk, oh ya udah deh, kita let's try on joining this team atau joining this project atau joining this discussion, basically seperti itu. Sorry Mbak, andai kata mungkin saya udah jadi di kantor mungkin jadi manajer, itu sorry ya agak menyimpang jauh ya. Maksudnya komunikasi seperti apa yang efektif supaya ketika kita mendelegasikan pekerjaan kita ke teman kita ya, bukan bawahan ya, ke rekan kita itu ya, yang membantu kita di ini supaya efektif. Apalagi sekarang kan lagi zaman pandemi gini ya, kadang-kadang kita nggak tahu mereka di rumah ngapain gitu kan. Yes. Nah, maksudnya kalau kita mendelegasikan ke tim ya Pak? Ya, seperti apa tuh? Oke. Kalau mendelegasikan ke tim, sebenarnya nanti Bapak bisa menilai sendiri apa ya timnya seperti apa. Karena gini, aku sendiri juga di pandemi ini agak kesusahan mendelegasikan Pak, seperti yang Bapak bilang bahwa we don't know what are they doing gitu ya Pak. Terus diskusi juga semakin sulit gitu. Tapi one thing that I learned itu adalah satu, harus ada trust juga Pak. Trust ke tim membernya. Pada saat Bapak nggak trust, itu most likely pekerjaannya akan 80% akan hilang sendiri. Pimpinan kan macam-macam. Kadang ada pimpinan yang tiap hari mintanya Zoom aja rapat aja. Bahkan pandemi ini rapat mulu gitu yang banyak kan dibanding kerjanya gitu. Iya, setuju itu Pak. Saya gila banget itu kayak Zoom gampang soalnya tinggal klik. But delegasi itu satu itu sih Pak. Satu trust terhadap employee-nya. Yang kedua harus spesifik dan clear, karena ada yang sifatnya gini, tolong bikinin proposal nanti yang sifatnya itu berkaitan dengan rewards ya. Udah sampai situ aja arahannya. Nah itu kan berarti you give a chance untuk mereka mengeksplor ya Pak ya. Jadi bisa saja nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran gitu. Tapi bisa yang Bapak lakukan misalnya rewards. Rewards ini kita fokusnya hanya ke gaji dan tunjangan. Kita mau fokuskan pada lebih memberikan informasi ke mereka, lebih ke arah situ. Dan discussion tetap diperlukan Pak. Yang namanya Zoom meeting itu menurut aku sangat penting, terutama untuk koordinasi. Give them kayak kalau aku biasanya memberikannya checkpoint Pak. Jadi misalnya deadline-nya 1 minggu dari sekarang, maka aku akan melakukan checkpoint 2 hari. 2 hari setelah diberikan pekerjaan gitu ya Pak, untuk just understanding benar nggak sih cara berpikirnya kita sama mereka tuh udah in the same page gitu. Jadi sebenarnya it's all about understanding bahwa apa yang saya sampaikan didefinisikan sama dengan orang lain, basically seperti itu Pak. Ya, intinya satu frekuensi dengan kita gitu ya. Frekuensi, betul Pak. Mungkin di sini, jadi ini salah satu contoh yang sudah dikemukakan juga oleh Mbak Melisa ya, tentang managing ambiguity tadi ya. Bagaimana kita menafsirkan apa yang digendaki oleh bos kita misalnya gitu. Ya. Mungkin satu lagi. Terima kasih Bu Melisa, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Pak Arif, mungkin boleh Pak. Ya, satu lagi ya, mungkin ya, nggak apa ya, Mel. Iya Pak, silakan. Ada yang nanya nih, sebelum lanjut lagi. Oke, silakan. Ya, Bu Mel dan Pak Arif, saya Septian dari alumni Pak. Jadi saya mau nanya Pak terkait tadi slide sebelumnya Bu Mel ya tentang job role yang berubah gitu ya. Nah, Bu Mel juga kan tadi cerita bahwasannya Bu Mel pun berubah job role dari finance ke HR ya. Nah, mungkin satu pertanyaan pertama adalah bagaimana sih tipsnya agar kita cepat adaptasi lah dari perubahan itu.
Kemudian pertanyaan kedua adalah, misalnya kita seorang finance, misalnya seperti itu ya. Ternyata role-nya yang lagi happening atau lagi ramai, katakanlah seperti automation atau apa seperti itu, atau IT segala macam. Adakah rekomendasi atau gimana sih cara kita milih job role apa sih nextnya kita biar kita tetap laku lah di pasar, katakanlah seperti itu lah Bu. Mungkin itu dua pertanyaannya. Iya Pak, thank you Pak Septian. Jadi gini Pak, sebenarnya kalau teorinya di SDM kita sebutnya adalah job family. Jadi ada keluarga jabatan di mana memiliki tipe pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi-kompetensi tertentu. Jadi misalnya kalau Bapak dari marketing kemudian pindah ke sales, ada possibility akan lebih mudah untuk ngikutin atau akan lebih mudah untuk adapt gitu ya. Tapi kalau dari sales kemudian pindah ke audit, itu possibility untuk dia adapt dengan cepat sangat kecil, bahkan mungkin akan sulit untuk ngikutin gitu karena tipenya akan berbeda. Nah, jadi sebenarnya dari keluarga jabatan sendiri yang sifatnya enabler gitu ya Pak ya, yang misalnya kayak finance ataupun SDM, ini memiliki kompetensi-kompetensi yang kurang lebih di luar teknikal ya, mereka punya keluarga jabatan yang cukup dekat gitu. Nah, aku sendiri gimana cara adjust-nya? Ini kalau boleh sharing sedikit, Pak. Saya pindah ke SDM atau HR itu karena saya melihat antara financial consulting yang saya lakukan sebelumnya itu berkaitan dengan economic value added dan ada remuneration eksekutif. Ya, kemudian di SDM itu ada juga Pak remuneration eksekutif dengan remuneration karyawan. Saya pikir pada saat saya pindah I will be in that jalur. Jalurnya adalah jalur remuneration gitu. Tapi ternyata pertama kali saya masuk ke HR consulting, pekerjaan pertama saya adalah PKB, Pak. Jadi pekerjaan perjanjian kerja bersama dari employee. Itu benar-benar totally aku nggak ngerti jargonnya, nggak ngerti how to-nya gitu. Kemudian mengenai evaluasi jabatan, itu benar-benar kayak zero. Aku baru tahu ada yang namanya evaluasi jabatan gitu ya, karena pemahaman saya sebagai orang finance terhadap orang SDM adalah remunerasi atau rewards atau cuti atau KPI gitu ya. Jadi I think relevan dengan beberapa orang, tapi sekarang I put so much respect on SDM karena ternyata SDM itu pekerjaannya cukup menantang gitu, harus melihat berbagai macam tipe orang, menyenangkan semua pihak gitu lah ya istilahnya. Nah, yang saya lakukan adalah Pak, jujur saya research Pak, research sendiri. Kemudian there is one time di mana leader saya, ini salah satu faktor yang kemudian membuat saya maju itu adalah kepercayaan leader saya ke saya Pak. Jadi leader saya itu mengirim saya ke meeting sendirian, membicarakan soal evaluasi jabatan yang saya nggak ngerti, sehingga memaksa saya untuk kayak nanya-nanya ke orang, terus maksa saya untuk belajar gitu ya, sehingga pada saat di meeting nyambung atau nggak nyambung Pak, tuh biar awal, tapi saya catat gitu ya, kemudian saya research, dan setiap kali ada pertanyaan akan saya kembalikan setelah diskusi internal, biasanya kayak gitu. Nah itu kemudian menjadi satu tren Pak buat saya sendiri gitu, bahwa sebelum saya maju ke meeting, I will prepare starting from my own research, nanya-nanya ke orang yang sudah jago gitu ya, sampai pokoknya sebelum saya maju meeting saya udah tahu kira-kira yang dibicarakan apa, question yang akan muncul kira-kira apa, dan saya udah prepare for that. Jadi itu salah satu cara saya berpindah Pak dari finance ke SDM gitu. Dan jangan salah Pak, sebenarnya ilmu finance-nya bisa kita lempar juga ke orang-orang SDM. Karena jargon itu kan juga sesuatu yang baru ya Pak, jadi bisa memberikan kesan bahwa I can understand the connection between finance dan juga SDM. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Ya. Gitu. Artinya saat mau berpindah itu pasti ada benang merahnya dulu ya Bu? Pasti ada Pak, pasti ada. Karena gini, tidak ada yang plug and play Pak. Pasti ada perpindahan dengan development, dan itu sudah pemetaan resikonya sudah ada. Jadi developmentnya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, that depends on your adaptability atau agility yang ada. Kira-kira gitu Pak. Oke. Tadi mungkin pertanyaan kedua Bu Mel yang belum dijawab. Iya, sorry Pak, pertanyaan keduanya boleh diulang Pak? Lebih ke job role Bu Mel. Jadi job kan kayak jadi kan ada yang stable, new, dan redundant gitu tadi ya. Ketika kita sudah di satu posisi, terus kita melihat ada peluang, apakah itu kita perlu ambil atau gimana seperti itu? Ya, nah ini sebenarnya gini Pak, job role itu kan sebenarnya tergantung dari
satu your comfort zone, tapi pada saat Bapak misalnya jalurnya adalah IT, kemudian saya comfort zone di IT terus, tapi bisa saja di IT itu bisa berkembang jadi seorang IT development. Jadi IT development dengan IT yang biasa kan mungkin bisa saja berbeda ya Pak. Ada yang sifatnya IT analisis yang rutin pekerjaan, tapi ada IT development di mana Bapak akan membangun digital ecosystem di organisasi itu. Jadi a role can be expand into a different pekerjaan, tapi in the same jalur, maksudnya in the same technical knowledge ataupun in the same family lah gitu. Tapi gimana kita memutuskan? Satu adalah pastinya Pak tidak bisa jump ship ke daerah yang benar-benar benar-benar nggak ada pengetahuan yang atau setidaknya teknikal yang harus dipelajari cukup jauh gitu ya, pakai auditor itu kan perlu berbagai macam technical knowledge yang berbeda gitu. Tapi if you are able untuk beradaptasi dengan job-job yang sifatnya mungkin strategis, itu bisa juga dipertimbangkan gitu Pak. Tergantung your comfort level, tapi juga jangan berhenti di comfort zone. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ditawarin pekerjaan, tadinya saya orang IT, kemudian saya pindahnya ke risk gitu ya. Nah, you need to understand juga how willing untuk belajar suatu hal yang baru dan starting from below Pak. Karena nggak mungkin pada saat pindah shift atau pindah posisi jabatan yang berbeda, Bapak udah langsung di posisi tinggi. Nah itu jadi ada sacrifice yang harus dibuat gitu. Jadi bisa Pak pindah kemanapun, pindah ke job-job yang menurut Bapak bisa mengembangkan your own career gitu ya Pak. Dan itu a part of development journey sih menurut aku Pak. Oke, terima kasih Bu Mel. Sama-sama Pak. Ya, kalau gitu mungkin kita lanjut sebentar ya. Sekali lagi kan mungkin gini frame-nya adalah kita judulnya adalah bagaimana menjadi manajer yang idaman dari berbagai perusahaan. Tentunya kita harus lihat dulu nih, mereka butuhnya seperti apa, mereka inginnya seperti apa gitu kan. Nah, mungkin Mel boleh lanjut nggak? Kira-kira sebetulnya perusahaan tuh harusnya nyari idealnya seperti apa? Dari sisi environment yang mereka harus ciptakan itu seperti apa dulu kali ya. Sehingga kita bisa ngerti how to fit into that picture gitu kan. Mungkin gini Pak Arif sama mungkin idaman itu mungkin ada ini ya Mbak ya. Kalau saya artikan begini, ada target-target dicapai. Misalkan kalau dari si penjualan berapa sih penjualan yang bisa capai kayak gitu? Apakah yang itu yang dimaksud atau seperti apa? Nah, kita lebih secara general dulu Pak. Kalau itu mungkin terlalu spesifik kali ya. Enggak tetepan Pak. Apapun itu namanya kan kita tetap menurut saya pribadi tetap harus ada target-target yang memang harus ditetapkan di awal dan tercapai gitu. Itu kan secara general ya. Dia harus penjualan aja apapun itu gitu. Ya, targetnya mungkin dari objektif perusahaan kan ya. Ya, oke. Ya, kita lihat dulu. Iya, mungkin gini Pak Ing sekalian juga membahas di slide ini. Ekspektasi dari organisasi tidak hanya di bagian kinerja. Karena pada saat kita bicara kinerja kan itu lebih ke arah output gitu ya Pak keluarannya. Ya. Tapi cukup banyak stage-stage di organisasi yang dibutuhkan dari sisi misalnya budaya gitu Pak. Attitude seseorang itu juga adalah bagian yang disortir atau diekspektasikan oleh organisasi. Contoh misalnya gini Pak. Pada saat interview biasanya akan ditanyakan nih Pak, seberapa willing untuk kerja secara grup bisa gitu, atau apa sih hal-hal inovatif atau value added yang bisa dibawa ke perusahaan. Biasanya akan ada pertanyaan seperti itu nih Pak. Nah value added yang mereka mau lihat adalah bagaimana Bapak not only stay in comfort zone, tapi berani untuk mengeluarkan atau mendevelop something atau being innovative in a way gitu ya Pak. Jadi itulah yang kemudian bisa dibilang sebagai ekspektasi dari organisasi. Itu lebih luas dibandingkan hanya dengan kinerja dan juga output gitu. Nah kalau mungkin di slide ini juga bisa lihat dari sisi employee dan juga organisasi. Jadi organisasi harus berpikir bagaimana caranya kita membangun the right employee experience. Jadi ekspektasinya organisasi adalah pada saat I build this employee experience, I engage you with my organization, I get something in return. Atau kita sebutnya return on investment lah ya. Kalau orang finance sebutnya return on investment, ini sebutnya return on workforce investment. Nah,
organisasi akan mulai melihat dari mulai titik awal, yaitu attraction terhadap talenta, sampai dengan bagian internalnya. Jadi ada attraction, onboarding, pekerjaan, environment atau culture, kemudian my growth dalam arti development-nya, dan juga rewards yang diberikan. Jadi mulai dari attraction, biasanya organisasi itu punya namanya employer value proposition. Apa yang membuat orang-orang atau talenta itu tertarik masuk ke organisasi kita. That means organisasi will give a lot of the advantage of joining our organization, misalnya gitu. Contoh misalnya dari sisi consulting aja, Pak. Ini kita bicara yang strategic consulting ya, Pak. Ada McKinsey, ada BCG. A lot of people kalau ditanyakan dari orang-orang yang mungkin lulus atau mau jadi consultant, oh I want to work in McKinsey, gitu kan. Jadi itu that's the value proposition. Nah, dari sisi SDM sendiri, Conferry juga membangun why you want to work in HR consulting yang terbesar gitu. Jadi di Conferry misalnya gitu. Jadi that's the attraction that you will provide to the employee. Kemudian dibentuklah sistem-sistem onboarding, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk bekerja, memberikan budaya atau model organisasi yang cocok gitu ya dengan si dengan employee, dan juga development program yang tepat gitu. Tapi saya bisa jamin tidak semua, mungkin most of the organization may not have the perfect score for all of these steps gitu ya. Pasti there is some fallout in one on another gitu. Tapi itulah yang kemudian membuat kita sebagai employee punya peranan. Apakah kita commitment to this organization and what things that you want to fix, basically gitu. Dari sisi reward sendiri, ini basically how nanti pada saat saya memberikan the enablement to employee, saya bisa juga menghargai your work gitu ya, baik dengan monetary maupun non monetary. Kira-kira seperti itu. Mel, boleh dijelaskan nggak? Ini di bagian my onboarding ada yang nggak senyum ini. Iya. Ini apa nih Betul, ceritanya? Pak. Jadi gini, sebenarnya kenapa ini juga berdasarkan dari survei dan juga dari proyek-proyek kita gitu ya. Pada saat kita bicara employee experience from end to end dengan proses seperti ini, my onboarding selalu menjadi bagian yang kurang optimal. Kenapa? Karena kadang ekspektasi orang di my attraction, di bagian my attraction itu cukup tinggi, tapi kemudian pas masuk ke organisasi kok gini ya gitu. Jadi lumayan banyak pertanyaan, terutama apalagi mereka berusaha beradaptasi. Jadi one of the things yang biasanya perlu dilakukan adalah, ini pun juga pembelajaran di Conferry sendiri gitu ya. Onboardingnya prosesnya adalah mereka punya 1 hari untuk diajari nih gimana being a consultant, Conferry itu seperti apa, bisnisnya apa saja, this is your organization, this is your leader, this is your performance manager, perannya performance manager apa, itu sudah ada di setting onboarding materialnya. Kemudian we will set up the interview itu dengan performance manager, dengan leader. Jadi the whole leader itu akan talk to the person even though dia adalah seorang analis. Jadi we still give them access untuk bisa understanding atau communication with the leader. Kemudian kita berikan mereka kesempatan akses ke peers, jadi sesama analis. Gimana sih kerja di Conferry, misalnya seperti itu. Jadi that's the usaha onboarding yang kemudian membuat mereka paham bahwa attraction yang kita lakukan di awal itu sepadan dengan onboarding yang dilakukan pada saat mereka memulai kerja. Kira-kira seperti itu. Dan cukup banyak organisasi kenapa sifatnya jadi inconsistent, karena mereka belum dioptimalkan di bagian onboarding ini. Jadi banyak yang ya udah masuk kantor, ya udah nih nanti adapt sendiri ya, cari cara tahu sendiri ya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini mungkin kalau kita bisa ambil manfaatnya dari slide yang ini sebagai peserta ya, sebagai employee ini, jadi paling tidak kita bisa assess juga tentang lingkungan kita kerja ya. Betul, Nah, betul Pak. Jadi di sini kalau misalnya, tentunya kita pengen jadi yang didamkan oleh perusahaan, tapi kita juga tentunya pengen didamkan oleh perusahaan yang idamkan kita juga gitu ya. Ya, betul. It's two ways, betul Pak. Ya. Arif, boleh? Silakan Pak. Ya, Pak Arif, saya Tony, baru bergabung, baru ngikut dengan program-program dari Universitas Bakri. Saya senang sekali bisa dengar dari Bu Melisa ya tadi paparannya. Saya setuju, saya punya pengalaman juga dengan banyak hal seperti Bu Melisa ceritakan. Memang sebenarnya balik-balik nanti mau jadi seorang leader di salah satu
organisasi, kembali lagi itu adalah trust gitu kan ya. Jadi saya punya prinsip untuk dapat trust itu kita harus punya 2 minimal gitu ya. Satu dari sisi kredibilitasnya itu sendiri gitu ya. Lalu yang kedua karakter kita sendiri. Karena mau kayak gimana pun yang dilihat adalah kedua itu. Jadi masalah kredibilitas itu dilihat dari kompetensinya, apa yang sudah kita pernah capai sebelumnya, sehingga seseorang atasan kita mau percaya ke kita untuk ditambahkan ataupun menambahkan kompetensi berikutnya atau job enrichment yang lain dan sebagainya. Dan yang kedua, yang tadi karakter itu, lihat dari integritasnya, intentionnya, itu menurut saya balik lagi ke ethos, pathos, logos ya. Jadi di awal kita bisa dapat ethos, kredibilitasnya dari kepercayaan orang dan sebagainya. Tapi untuk ke depan kita harus dapat pathosnya juga. Atasan kita harus rasa nyaman juga ada gitu. Ada sisi emosional ada dan sebagainya, itu harus dapetin juga dari atasan atau dari mungkin business owner sekaligus. Lalu juga logosnya itu kita harus menunjukkan juga data fakta bahwa memang kita dipindahkan atau diberi job enrichment apapun kita berhasil gitu. Saya pikir kalau itu pengalaman saya sih Pak. Mungkin dari Mel, what do you think of that? Betul sekali Pak Tony, karena gimana pun juga tadi 2 hal ya, kredibilitas dan juga attitude ataupun juga trust itu penting banget, karena saya will give a credit to my own leader gitu ya Pak. Leader saya ini sudah bersama saya dari sejak yang lalu, perusahaan lalu sampai dengan perusahaan yang sekarang. I can see dia, ini jujur aku sering ngomong juga ke dia gitu, how come you trust me more than I trust myself gitu. Kadang-kadang ada situasi yang seperti itu karena aku nggak nyaman dengan task yang diberikan. Contoh harus speak up in front of kayak leader-leader BUMN misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang something yang nggak pernah aku lakukan gitu. Tapi he trust me gitu dan itu yang membuat aku berpikir then I need to give the best dari trust itu gitu. Jadi itu adalah timbal balik atau hal yang kemudian mendorong kita untuk jadi lebih maju. Kira-kira seperti itu mungkin ya Pak Tony ya. Betul sekali Pak. Ya tadi kalau untuk yang onboarding biasa kita selalu jobsnya adalah 5K ya Bu ya. Pertama kita kagum dulu, terus kagum, terus kaget gitu kan, kasak-kusuk, terus keluar gitu ya. Kurang lebih experience-nya kira-kira kayak di gambar ini ya Pak, emoticon ini udah betul, tepat kayaknya. Betul, jadi sebetulnya yang di awal sebenarnya siapapun sama sih sebenarnya. Kalau saya percaya bahwa makanya ketika kita misalkan pindah ke sebuah organisasi, kita harus yakin dulu dengan bos kita. Yes. Bos cari, pilihlah bos yang memang akan mengembangkan kita. Jadi kalau kita sendiri dari awal nggak tahu bosnya seperti apa, ya kemungkinan ada ketemu di sini nih onboarding kaget gitu kan ya. Betul. Mungkin satu fakta Pak kalau boleh sharing sedikit. Jadi kami melakukan employee engagement survey di Conferry gitu dan selalu hasil paling merah itu adalah rewards. Jadi seolah-olah orang berpikir, oh rewards inilah yang harus kita perbaiki, biasanya kayak gitu. Tapi when you go deep gitu ya, dan itu melakukan statistik dari employee engagement survey, sebenarnya reward selalu merah, tapi tidak pernah menjadi faktor signifikan yang membuat orang itu keluar dari suatu organisasi. Jadi ada 2 yang paling utama, satu itu adalah clarity. Jadi saya sebenarnya harus ngapain, saya akan jadi seperti apa. Clarity terhadap strategi. Dan juga ini termasuk trust terhadap leadernya. Jadi they understand leadernya itu know mereka mau pergi kemana gitu ya. Terus yang kedua adalah authorization. Jadi mereka diberikan kesempatan otoritas untuk speak up, untuk make decision making. Itu actually 2 hal yang menjadi hal utama kenapa orang kemudian memutuskan untuk berpindah organisasi. Nah, zaman di mana startup mulai muncul, itu adalah zaman di mana semua orang hampir sebagian besar pengen banget masuk startup. Karena di situ mereka memiliki kesempatan untuk
kalau dilihat leader-leadernya cukup muda ya Bapak Ibu, dan di level-level yang cukup tinggi itu cukup muda, sehingga mereka punya kesempatan untuk menunjukkan what they have dan memiliki otorisasi untuk memegang suatu proyek besar. Nah, itu salah satu yang kemudian menjadi persaingan antara startup dengan organisasi-organisasi yang sudah mature. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sebetulnya Melissa sudah ngambil apa yang saya mau tanyakan nih. Karena sebetulnya ini betul-betul salah satu yang khusus dari pengalaman Anda kan. Jadi Anda dari finansial menjadi HR, consultant, dan tentunya seperti yang Anda bilang tadi, lebih karena reward-nya tadi kan sebetulnya yang menghubungkan, connect satu dengan lainnya gitu ya. Betul. So, thanks for sharing this. Nah, mungkin untuk teman-teman seperti janji saya tadi, jadi kita diskusinya ringan-ringan saja. Jadi artinya paling tidak nggak lama-lama. Oke, jadi ini sudah 1 jam sekarang, gitu ya. Jadi saya juga janji kepada Melissa nggak lama-lama juga, gitu kan, karena juga family time bagi teman-teman juga semua. Tentunya di sini sekali lagi, jadi mungkin kita sebelum akhiri kita coba lihat lagi bahwa sebetulnya ya kita memang berusaha menjadi manajer yang idaman perusahaan. Tapi tentunya yang sebetulnya implisit di dalam kita pengen jadi idaman yang kita idamkan. Jangan sampai ada perusahaan yang nggak kita idamkan, ternyata mengidamkan kita. Nah, itu jadi masalah mungkin ya. Jadi memang harus ada 2 sisi di sana. Itu sengaja kami tidak taruh di depan. Oke. Dan tentunya ini diskusi ringan ini kami lakukan karena kami ingin dari segi program kami ini kita tetap relevan untuk memberikan suatu pembelajaran yang berkelanjutan, baik dari mahasiswa kita sendiri, kemudian juga di alumni, sehingga mereka tetap punya forum untuk berinteraksi demikian seperti ini. Ini yang niatan kami. Dan juga tentunya dari publik juga sengaja kita juga rangkul. Ya, mudah-mudahan jadi peserta teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari diskusi ini pagi ini, dan seperti yang tadi disebutkan tadi, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, gimana Melissa, how to connect to you? You said like a I think like about this like a talent acquisition kayak gitu, gimana tadi yang kan disebutkan apa lewat kita atau lewat langsung apa gimana? Terserah Bapak. Terserah Bapak. Jadi dari aku sendiri, email aku ada di di namanya aku, mungkin kelihatan melissa.soentoro@confery. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih detail silakan Pak Arief, atau mau sharing kontak number itu nanti Pak Arief boleh, monggo Pak. Oke, tadi emailnya di sebelah mana ya? Mungkin ini Pak, di Zoom aku mungkin nggak kelihatan ya, namanya melissa.soentoro@confery.com. Oke, jadi kalau misalnya teman mau lebih nyaman untuk langsung, jadi silakan, sudah dibuka oleh Melissa. Tentunya Melissa bukan di bagian persisnya ya dari segi talent acquisition ya. Ya, lebih tinggi di sana, lebih ke arah HR advisory secara total. Betul Pak. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita akhiri, ini titipan saja. Jadi mungkin kita dari segi program punya new batch itu yang akan dimulai sekitar Februari akhir dan awal Maret gitu ya. Jadi silakan teman-teman infokan kepada stakeholders yang lain sebagai balancing act gitu ya untuk menginformasikan hal tersebut. Mas Anwar, kita coba sulai kali ya saat ini, tapi dengan foto bersama dulu. Gimana Mas? Boleh Pak. Sebelum ditutup kita boleh foto bersama dulu Pak. Untuk share screen-nya boleh ditutup dulu Mbak Melissa. Oke. Sebelumnya kita sangat terima kasih nih Melissa atas kesediaannya sharing ini semua. Mudah-mudahan nggak kapok ya, bantu kita di sini gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Ini boleh dibuka videonya semuanya teman-teman. Oke, ada 3 slide. Saya dari pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke Pak. Silakan Pak dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Melissa dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Bapak dan teman-teman. Terima kasih.